Halo semuanya, selamat datang di konten arsitektur. Sebelum kita masuk pembahasan karya-karyanya, kita kenalan dulu dengan sosok yang satu ini, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil bukan hanya dikenal sebagai mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, tapi juga seorang arsitek visioner yang karyanya sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ia adalah pendiri Studio Arsitektur Urban Indonesia, sebuah firma yang banyak mengerjakan proyek-proyek urban, ruang publik, hingga bangunan-bangunan institusional yang memiliki pendekatan sosial yang kuat. Karyanya tidak hanya berbicara soal bentuk bangunan, tapi juga tentang bagaimana arsitektur bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari taman kota, masjid, hingga museum bersejarah, semua punya karakter dan pesan yang kuat. Sekarang kita masuk ke karya pertama, Museum Tsunami Aceh. Salah satu karya Ridwan Kamil yang paling monumental dan penuh makna emosional. Museum ini dibangun sebagai pengingat tragedi tsunami 2004 dan sebagai monumen untuk mengenang lebih dari 200.000 korban jiwa. Tapi yang membuat begitu ikonik adalah cara Ridwan Kamil menyampaikan cerita melalui pengalaman ruang. Bangunan ini tidak hanya dilihat, tapi dirasakan. Saat masuk, pengunjung melewati lorong gelap dengan dinding tinggi yang dialiri air di kedua sisi. Suara gemuruh yang membuat kita seolah kembali merasakan detik-detik bencana. Ini adalah metafora perjalanan emosional dari ketakutan menuju harapan. Yang menarik, museum ini juga dirancang sebagai tempat evakuasi darurat apabila terjadi bencana serupa. Artinya, desainnya tidak hanya estetika dan simbolis, tapi juga fungsional dan sensitif terhadap resiko alam. Karya berikutnya adalah Rumah Botol, salah satu proyek paling kreatif dan unik yang pernah dirancang oleh Ridwan Kamil. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, ini adalah eksperimen arsitektur tentang keberlanjutan kreatif dan cara memanfaatkan limbah menjadi estetika. Rumah botol dibangun di Bandung dan menggunakan lebih dari 3.000 botol kaca bekas sebagai elemen fasadnya. Botol-botol ini disusun rapi, membentuk dinding tembus cahaya yang bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional. Konsep rumah botol menunjukkan salah satu ciri khas Ridwan Kamil, mengubah barang sederhana menjadi elemen arsitektur yang bernilai tinggi. Rumah botol bukan hanya rumah, tetapi juga pernyataan bahwa desain kreatif bisa lahir dari benda sederhana dan keberlanjutan bisa mulai dari langkah kecil yang diwujudkan melalui arsitektur. Karya ketiga adalah Masjid Al-Safar, sebuah masjid modern yang berlokasi di rest area kilometer 88 Tol Cipularang. Masjid Al-Safar dirancang dengan pendekatan arsitektur parametrik, di mana bentuk bangunan dibangun berdasarkan pola geometri yang dinamis dan berlapis. Hasilnya adalah fasad yang tampak berlipat-lipat seperti lipatan origami atau permukaan kristal. Masjid Al-Safar juga menjadi contoh bagaimana arsitektur modern dapat masuk ke ruang publik sehari-hari tanpa menghilangkan nilai-nilai religius. Keseimbangan antara teknologi desain parametrik dan kesederhanaan ruang ibadah menjadi kekuatan khas dari karya ini. Dengan bentuknya yang unik, Masjid Al-Safar bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga landmark yang berkarya pengalaman perjalanan di Tol Cipularang. Dan itulah 3 karya arsitektur ikonik dari Ridwan Kamil, Museum Tsunami Aceh, Rumah Botol, dan Masjid Al-Safar. 3 bangunan dengan karakter yang berbeda, tapi semua menunjukkan satu hal, bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk, tetapi juga pesan, pengalaman, dan perubahan. Semoga konten ini bisa menambah wawasan dan pembukaan perspektif baru tentang bagaimana arsitektur bisa berbicara kepada kita tanpa harus menggunakan kata-kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tinggal komen karya arsitek siapa lagi yang ingin kita bahas. Sampai jumpa di konten berikutnya.